Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gito Abi Gavin. Pada video kali ini saya akan menginformasikan terkait kelanjutan telah dicabutnya PPKM oleh Presiden Republik Indonesia pada akhir tahun 2022 yang lalu. Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Baik teman-teman, dengan adanya pencabutan PPKM, tentunya seharusnya sudah ada perubahan terkait peraturan penerbangan di Indonesia. Nah, apakah penerbangan di Indonesia masih mensyaratkan kita harus atau masih mensyaratkan adanya pemeriksaan peduli lindungi? Nah, kenyataannya teman-teman, secara peraturan secara resmi belum ada yang mengatakan bahwa peraturan yang mencabut juga terkait. Namun demikian, seperti yang telah dialami oleh teman-teman yang melakukan penerbangan secara domestik, banyak ditemukan bahwa di beberapa bandara atau bahkan kurang lebih 20 bandara di Indonesia ini secara pelan-pelan sudah tidak memberlakukan pemeriksaan terhadap peduli lindungi. Artinya di dalam peduli lindungi itu sudah tidak memeriksa lagi apakah orang itu sudah vaksin dosis 1, 2, 3 atau belum. Nah, di situ dapat kita saksikan bahwa aplikasi di lapangan sudah semakin mengendor teman-teman. Artinya sudah ada relaksasi. Jadi kalau teman-teman saksikan, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta teman-teman. Nah, penerbangan domestik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kalau yang saya alami adalah saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya ketika kita memasuki bandara harus scan barcode peduli lindungi. Nah, begitu juga saat check-in hanya ditanya saja, namun tidak disuruh menunjukkan secara fisik, Bapak sudah vaksin booster atau belum. Nah, biasanya seperti itu saja, namun tidak suruh menunjukkan fisiknya. Atau yang lama itu kita disuruh scan teman-teman. Jadi kita disuruh scan barcode peduli lindungi yang menyatakan bahwa kita layak terbang atau tidak. Nah, namun demikian hanya ditanya saja. Begitu juga dengan bandara, kalau menurut informasi dari teman-teman itu Bandara Kuala Namu Medan, itu juga sama. Tidak diminta untuk scan barcode lagi. Begitu juga dengan bandara di Hang Nadiem, Batam. Menurut teman-teman yang suka perjalanan dari Hang Nadiem Batam juga tidak diminta untuk scan barcode. Begitu juga dengan Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh. Di sana sudah juga tidak diminta untuk scan barcode. Nah, ada juga bandara di Hanan Judin Tanjung Pandan, Belitung ya, itu juga sudah tidak diminta untuk scan barcode lagi. Nah, banyak teman-teman bandara-bandara yang sudah tidak diminta untuk scan barcode ketika kita melakukan perjalanan melalui bandara-bandara di Indonesia. Nah, begitu juga dengan Bandara Fatmawati Bengkulu teman-teman. Di sana menurut teman-teman juga sudah tidak diminta untuk scan barcode ketika kita memasuki bandara maupun kita check-in. Begitu juga dengan Bandara Radin Intan Bandar Lampung. Di sana juga sudah tidak diminta untuk scan barcode atau diminta untuk pengecekan peduli lindungi, baik yang datang maupun yang memasuki bandara di Bandar Lampung. Begitu juga informasi dari teman-teman yang ada di Surabaya, ketika teman-teman di Bandara Juanda yang memasuki Bandara Juanda, yang check-in melalui Bandara Juanda maupun yang datang juga sudah tidak diminta untuk scan barcode peduli lindungi. Begitu juga kalau kita ke timur, ke Bali, Bandara I Gusti Ngurah Rai. Di sana untuk penerbangan domestik baik yang datang maupun yang berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai juga sudah tidak ditanya lagi terkait mengenai
barcode atau kita untuk scan barcode Peduli Lindungi. Ke timur lagi teman-teman, kalau teman-teman ke Lombok di NTB, di sana juga sudah tidak diminta untuk scan barcode Peduli Lindungi. Di sana juga sudah tidak diminta untuk scan barcode Peduli Lindungi. Ke timur lagi, kalau teman-teman ke Samarinda di Bandar Udara Pranoto, di sana juga kalau menurut teman-teman, informasi teman-teman yang pulang pergi dari sana juga sudah tidak diminta untuk scan barcode Peduli Lindungi. Pindah ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Menurut informasi teman-teman yang ada di sana, juga ketika mereka check-in atau terbang melalui Makassar juga sudah tidak ditanya terkait scan barcode Peduli Lindungi. Begitu juga dengan Bandara Mutiara Al Jufri di Palu teman-teman ya. Di sana juga sudah tidak diminta untuk menunjukkan scan barcode dari Peduli Lindungi. Kita pindah ke kota lain teman-teman. Begitu juga dengan Bandara Samratulangi Manado. Di sana juga sudah tidak diminta untuk pemeriksaan scan barcode Peduli Lindungi. Pindah ke El Tari Kupang, ya, El Tari Kupang di Nusa Tenggara Utara. Di sana para penumpang domestik juga sudah tidak diminta lagi untuk men-scan barcode ketika memasuki bandara maupun saat check-in di bandara yang berada di kota tersebut. Begitu juga dengan bandara di Biak, Papua teman-teman. Di sana juga sudah tidak cek barcode Peduli Lindungi kita, apakah kita sudah vaksin atau belum. Di sana kita hanya masuk saja, dicek tiket sama KTP kita. Ada lagi di Bandara Moses Timika teman-teman. Di Bandara Moses Timika juga sama. Di sana sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Menurut informasi teman-teman yang bepergian dari Bandara Moses Timika. Nah, itu tadi teman-teman, kurang lebih 10 bandara yang ada di Indonesia itu sudah tidak cek barcode lagi. Nah, namun demikian, informasi ini hanya dari sebagian teman-teman yang pulang pergi dari bandara-bandara tersebut. Secara aturan memang belum menyatakan bahwa kita tidak diminta untuk menunjukkan scan barcode Peduli Lindungi. Namun demikian, ini adalah tidak jaminan bahwa kemungkinan masih ada beberapa teman atau informasi yang dari tempat yang lain mungkin masih diperiksa. Nah, secara resmi secara aturan memang masih belum ada peraturan yang mengeliminir atau meniadakan aturan pengecekan vaksin khususnya dosis 3 untuk penerbangan. Karena saat ini pun kita sudah diadakan lagi atau digalakkan lagi adanya vaksin booster teman-teman. Artinya pandemi COVID-19 di Indonesia ini hingga saat ini belum dinyatakan endemi. Jadi masih belum dinyatakan endemi, masih belum dinyatakan berakhir, sehingga teman-teman bisa menerjemahkan sendiri apakah aturan yang menurut teman-teman tadi sudah tidak diberlakukan lagi atau sudah tidak diperiksa lagi. Nah, itu saya kembalikan kepada teman-teman untuk melakukan perjalanan secara aman menggunakan pesawat terbang. Ada juga teman-teman, ada bandara-bandara di Indonesia ini, setidaknya ada 7 bandara. Kalau kita pulang pergi itu masih khususnya berangkat dari bandara-bandara tersebut, itu masih dicek teman-teman, masih dicek kartu Peduli Lindungi kita, apakah kita masih layak terbang atau tidak. Contohnya, kalau teman-teman terbang dari Semarang mau kemana gitu ya, atau ke Jakarta, mau ke Makassar atau ke Palembang, itu masih dicek teman-teman. Jadi saat masuk ke bandara, teman-teman tuh masih dicek menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, masih suruh scan apakah layak terbang atau tidak. Nah, kalau layak terbang artinya hijau, kalau tidak layak terbang merah, makanya itu masih ada screening teman-teman. Begitu juga dengan di Balikpapan, Bandara Sepinggan di Balikpapan, itu kalau kita masukin bandara juga masih dicek teman-teman. Pas mau masuk pintu bandara itu juga masih dicek, ada petugasnya yang meminta kita untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi kita, apa kita layak terbang atau tidak. Ada juga bandara di Supadio, Pontianak. Di Pontianak juga masih sama teman-teman. Di Pontianak itu juga masih ada pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi, apa kita layak terbang atau tidak. Nah, begitu juga yang di Jakarta, masih ada Jakarta. Di Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma itu juga ketika kita masukin bandara juga masih diminta untuk scan aplikasi Peduli Lindungi kita, apakah kita layak terbang atau tidak. Nah, beranjak dari Jakarta, kalau kita ke Jawa Barat, di Bandung itu juga masih teman-teman.
Husein Sastra Negara, di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, itu juga masih dilakukan pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui apakah kita layak terbang atau tidak. Nah, begitu juga dengan Yogyakarta, teman-teman. Yogyakarta itu juga masih memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita masih diminta untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi pada saat memasuki bandara. Begitu juga dekat dengan Jogja, di Solo, Adi Sumarmo Solo, itu juga kita masih diminta untuk scan aplikasi Peduli Lindungi kita, apakah kita layak terbang atau tidak. Itu tadi teman-teman, setidaknya informasi beberapa bandara yang masih memberlakukan pengecekan aplikasi Peduli Lindungi yang masih ditanya. Begitu juga dengan beberapa bandara yang sudah bukan sudah ya, menurut informasi dari teman-teman, pada saat melakukan terbang itu tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi bukan meniadakan, tapi menurut informasi teman-teman sudah tidak dilakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tetap jaga kesehatan teman-teman, karena saat ini belum dinyatakan endemi, maka masih digalakkan vaksin booster yang kedua. Kebetulan saya sendiri juga sudah melakukan vaksin booster yang kedua. Saya punya sertifikatnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari channel Gito Abigapin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.